apa yang tidak berangkat hari ini? Bapak, Rafi, sama Mas Adi juga berangkat. Karena sakit ya? Makanya kan tadi sudah izin dulu karena sakit. Karena tadi sudah pelajaran olahraga ya? Agama ya, pelajaran agama. Nah, sekarang kita akan ke pelajaran tematik mengenai bahasa Indonesia tentang wawancara. Dengan tujuan kita ingin menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Ya. Kita akan melihat video tentang wawancara ya. Kita akan melihat informasi dari seorang tokoh ya. Tujuannya itu agar kita mencari informasi dari seorang tokoh itu agar apa? Agar kita apa? Tahu ya, mengetahui sesuatu informasi yang penting ya. Mengetahui informasi ya. Tujuannya itu ya. Mari kita lihat dulu tentang wawancara ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana
berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Bagaimana anak-anak sudah mengerti bukan cara membuat pertanyaan wawancara? Nah, sekarang waktunya kalian berlatih di rumah ya. Anak-anak, tadi kita belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara. Dengan harus dengan kata tanya apa? Kalau disingkat dengan ada singgah ya, ada singgah. Ya. Sudah saya ulangi ya. Tadi kamu sudah memperhatikan video. Sekarang kita lihat contoh ya. Ya, dengan mengerjakan latihan sebab. Contoh wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai kakak saya bernama India Dewani tentang pertemuan tatap muka. Kak, bagaimana pendapat kakak tentang rencana pemerintah membuka sekolah tatap muka? Wah, tentunya sangat senang sekali. Itu yang kakak tunggu. Apa saja persiapan kakak menghadapi pertemuan tatap muka? Persiapan kakak adalah mematuhi prokes, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Siapa saja yang harus mematuhi prokes di sekolah saat nanti tatap muka berlangsung? Pastinya seluruh warga sekolah. Di mana saja kita harus menerapkan prokes. Dimanapun kita berada, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kapan kita akan melaksanakan pertemuan tatap muka sekolah? Belum bisa ditentukan kapan pastinya tatap muka dilaksanakan. Mengapa prokes harus dilakukan selama tatap muka? Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Baiklah, terima kasih banyak Kak Isya untuk wawancara mengenai pertemuan tatap muka. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Nafisa Nurfauziah, kelas 4 SD Negeri Kecamatan 1. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang perpustakaan. Seperti ya. Sekian dong, kamu silakan. Siapa nama Ibu? Nama ibu adalah Lina Rinaldi. Apa tugas Ibu di perpustakaan ini? Tugas ibu di perpustakaan ada beberapa ya. Yang pertama, membersihkan perpustakaan, baik itu ada berak maupun di lantainya. Juga bikin nomor-nomor buku itu, melabeli buku. Dan juga ada sirkulasi. Sirkulasi itu adalah peminjaman buku, seperti itu. Di mana awal mula tempat perpustakaan SD Negeri Kecamatan 1 ini? Awal mula perpustakaan SD Negeri Kecamatan 1 tepatnya ada di gedung sebelah tengah sana yang sekarang digunakan untuk lab komputer. Tahu ya? Kelas 4 ya? Kapan perpustakaan ini berdiri? Perpustakaan berdiri sebelumnya itu kan ada di gedung yang sekarang buat lab itu pada tahun 2005, sedangkan pindah di gedung yang ini itu pada tahun 2010. Mengapa SD Negeri Kecamatan 1 ini menggunakan perpustakaan? Dilakukan untuk menambah wawasan siswanya, untuk meningkatkan minat membaca siswanya. Selain buku paket, buku tematik, ada juga buku-buku komik seperti itu. Bagaimana caranya semua siswa SD Negeri Kecamatan 1 ini bisa meminjam buku di perpustakaan ini? Untuk peminjaman dilakukan pembuatan kartu perpustakaan. Selanjutnya nanti dilakukan seleksi menggunakan aplikasi. Terima kasih atas penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi temanmu sudah melakukan wawancara di perpustakaan. Oke,
Bagaimana rasanya setelah kalian melakukan wawancara? Senang ya. Takut juga tadi? Ya. Tadi temanmu sudah berhasil melakukan wawancara dengan baik ya. Temanmu senang melakukannya. Kalau untuk selanjutnya, anak-anak tugas kalian membuat wawancara. Nanti bisa dilakukan di rumah ya. Saya sebagai PR membuat wawancara. Temanya bebas. Ya. Kamu bisa pilih tema, tapi jangan lupa pertanyaannya ya. Adik Simba ya. Nah, 6 pertanyaan jangan lupa itu ya. Ya. Pertama. Apa? Siapa? Nama? Apa nama bagaimana? Kenapa? Oke, ya. Nah, ya. Karena waktu sudah habis, sudah waktunya istirahat, maka pelajaran itu kita akhiri sekian. Ya. Jangan lupa caranya dikerjakan dan besok kita contohkan dan anak-anak berlatih wawancara di depan kelas. Semuanya ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.